sebelum masuk ke teori, kita pahami dulu apa itu perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah tindakan dan pertimbangan seseorang dalam memilih, membeli, menggunakan, serta mengevaluasi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Intinya, perilaku konsumen mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan pendapatannya untuk mencapai kepuasan maksimum. Nah, untuk menjelaskan perilaku ini, para ahli ekonomi mengembangkan dua teori utama. 1. Teori kardinal, 2. Teori ordinal. Pengertian teori kardinal. Teori kardinal berasal dari kata cardinal yang berarti dapat diukur. Teori ini menyatakan bahwa kepuasan atau utility bisa diukur secara kuantitatif dengan angka. Artinya, seseorang bisa menentukan seberapa besar kepuasan yang dia dapat dari mengonsumsi suatu barang. Contoh, misalnya ketika kamu makan es krim, sendok pertama memberi kepuasan 10 until, sendok kedua memberi 8 until, dan sendok ketiga hanya 5 until. Semakin banyak kamu makan kepuasan, tambahan marginal utility makin berkurang. Konsep-konsep utama teori kardinal. 1. Total utility atau TU. Total kepuasan dari seluruh barang yang dikonsumsi. Contoh, 3 sendok es krim memberi total 23 util. 2. Marginal utility MU. Tambahan kepuasan dari setiap unit barang yang dikonsumsi. Rumus sederhananya MU A TU atau A Q. 3. Hukum Gosen 1 atau Law of Diminishing Marginal Utility. Semakin banyak suatu barang dikonsumsi, tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap unit berikutnya akan semakin menurun. 4. Hukum Gosen 2, Law of Equimarginal Utility. Konsep akan mengalokasikan pendapatnya pada berbagai barang hingga kepuasan tambahan terakhir dari tiap barang sama besar. Artinya, seseorang akan mencapai kepuasan maksimal bila MUX/PX sama dengan Frets MUY PY. MUX utilitas marginal barang X, PX sama dengan harga barang X, MUY sama dengan utilitas marginal barang Y, PY sama dengan harga barang Y. Kesimpulan teori kardinal. Teori ini menganggap kepuasan bisa diukur dengan angka util dan konsumen rasional akan membagi uangnya agar setiap rupiah menghasilkan kepuasan yang sama di semua barang. Teori ordinal. Pengertian teori ordinal berbeda dengan teori kardinal. Teori ordinal menyatakan bahwa kepuasan tidak bisa diukur dengan angka, tapi bisa dibandingkan atau diurutkan. Artinya, konsumen tidak perlu tahu berapa util yang didapat, cukup tahu mana barang yang lebih disukai. Contoh, misalnya kamu lebih suka nasi goreng daripada mie goreng, dan mie goreng daripada roti. Berarti urutan kepuasannya adalah nasi goreng, mie goreng, roti. Kamu tidak perlu tahu berapa util setiap makanan. Konsep-konsep utama teori ordinal. 1. Preferensi konsumen. Konsumen bisa menentukan urutan kepuasan berdasarkan pilihan, bukan angka. 2. Kurva indiferen adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua barang yang memberi tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Contoh, kombinasi 2 roti, 3 teh, dan 3 roti, 2 teh memberi kepuasan yang sama
Ketiga, garis anggaran menunjukkan atas kombinasi barang yang bisa dibeli sesuai pendapatan dan harga. Empat, keseimbangan konsumen tercapai saat kurva indiferen menyinggung garis anggaran. Artinya, konsumen memperoleh kepuasan maksimum dengan anggaran tertentu. Kesimpulan teori ordinal, kepuasan tidak bisa diukur, tapi bisa dibandingkan. Konsumen memilih kombinasi barang yang paling disukai dalam batas pendapatan. Aspek teori kardinal dan teori ordinal. Cara mengukur kepuasan dapat diukur util, tidak dapat diukur, hanya dibandingkan pendekatan kuantitatif kualitatif. Tokoh utama Alpert, Marshall, Jr. Hicks, dan R.J.D. Allen. Konsep utama total dan marginal utility kurva, indiferen dan garis anggaran. Hukum utama, hukum Gaussian 1 dan 2. Keseimbangan konsumen, sifat kepuasan bisa diberi angka berdasarkan preferensi. Jadi teman-teman, teori kardinal dan teori ordinal sama-sama menjelaskan cara konsumen mencapai kepuasan maksimum, hanya dengan pendekatan yang berbeda. Teori kardinal menggunakan angka dan hukum utilitas, sedangkan teori ordinal menggunakan perbandingan dan kurva indiferen. Kalau kalian ingin memahami perilaku konsumen dalam ekonomi modern, teori ordinal lebih banyak dipakai karena dianggap lebih realitas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk materi ekonomi lainnya. Sekian materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.